Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Priyasari, NIM 210291122, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai contoh soal pada materi limit dan kekontinuan. Baiklah, mari kita mulai dengan soal pertama, yaitu tentang materi limit dan pengkajian mendalam tentang limit. Untuk dapat menyelesaikan soal ini, kita perlu mengingat kembali teorema-teorema dan definisi yang berkaitan dengan permasalahan ini. Mari kita tinjau permasalahan berikut dengan pertama, melakukan analisis pendahuluan. Misalkan epsilon bilangan positif sembarang, kita harus menghasilkan delta besar dari 0 sedemikian rupa 0 kecil dari mutlak X kurang 4 kecil dari delta, maka nilai mutlak 3X kurang 7 kurang 5 kecil dari epsilon. Selanjutnya mutlak 3X kurang 7 dikurang 5 kecil dari epsilon, negatif 7 dikurang 5 adalah negatif 12, maka mutlak 3X kurang 12 kecil dari epsilon. Lalu kita dapat memecahnya menjadi mutlak 3 kali X kurang 4 kecil dari epsilon. Lalu kita keluarkan angka 3 menjadi 3 mutlak X kurang 4 kecil dari epsilon. Maka mutlak X kurang 4 kecil dari epsilon per 3. Sekarang kita bisa coba lihat kembali pada analisis pendahuluan. Di sini disebutkan bahwa kita harus menghasilkan delta besar dari 0 sedemikian rupa 0 kecil dari mutlak X kurang 4 kecil dari delta. Di sini kita sudah menghasilkan mutlak X kurang 4 dan di sini kecil dari epsilon per 3. Maka dapat kita ganti delta dengan epsilon per 3 menjadi 0 kecil dari mutlak X kurang 4 kecil dari delta, maka mutlak X kurang 4 kecil dari epsilon per 3. Selanjutnya, pilih delta sama dengan epsilon per 3. Setelah melakukan analisis pendahuluan, kita dapatkan bukti formalnya, yaitu jika diberikan epsilon besar dari 0, pilih delta sama dengan epsilon per 3, maka 0 kecil dari mutlak X kurang 4 kecil dari delta membawakan mutlak 3X kurang 7 kurang 5 sama dengan mutlak 3X kurang 12 sama dengan mutlak 3 kali X kurang 4 sama dengan 3 mutlak X kurang 4 kecil dari 3 delta sama dengan epsilon. Ini kita dapatkan dari sini. Berarti terbukti bahwa mutlak 3X kurang 7 kurang 5 kecil dari epsilon. Maka terbukti bahwa 0 kecil dari X kurang 4 kecil dari delta, maka 3X kurang 7 kurang 5 kecil dari epsilon. Di sini adalah bagaimana kita membuktikan bahwa yang kita tulis pada analisis pendahuluan adalah benar dan terbukti. Sekarang kita lanjut pada soal nomor 2. Perhatikan grafik berikut ini, di mana grafik yang sama pada contoh soal. Berdasarkan permasalahan dan teorema-teorema dari limit, analisislah grafik berikut ini. Berdasarkan grafik tersebut, tentukanlah A. F1, B. Periksalah apakah limit X menuju 1 Fx ada atau tidak. Kita mulai dengan menyelesaikan soal bagian A. Untuk menentukan F1, kita perlu melihat nilai Y yang ditunjuk pada saat X berada pada titik 1. Di sini titik 1 adalah ini. Pada saat X sama dengan 1, titik Y menunjukkan angka 1. Oleh karena itu, F1 sama dengan 1. Kita lanjutkan pada soal bagian B. Limit dikatakan ada jika limit kiri dan limit kanannya sama. Dalam hal ini kita mengartikan bahwa limit X menuju C min Fx sama dengan limit X menuju C plus Fx. Artinya pada saat X mendekati C dari kiri maupun dari kanan, nilai fungsi yang dihasilkan akan mendekati bilangan yang sama, yaitu L. Untuk mengetahui
mengetahui apakah limit pada grafik ini sama antara limit kiri dan kanannya, kita lihat pada X mendekati 1 dari kiri. Saat X mendekati 1 dari kiri, nilai Y yang ditunjukkan mendekati 1. Maka dengan begitu, limit kiri atau limit X menuju C min adalah 1. Sekarang kita lanjut pada limit kanan, yaitu limit X menuju C plus. Kita lihat saat nilai X mendekati 1 dari kanan, nilai Y mendekati angka 1. Oleh karena itu, limit X menuju C plus atau limit kanan bernilai 1. Dengan demikian, limit kiri dan limit kanan sama, yaitu limit X menuju C min fx sama dengan limit X menuju C plus fx sama dengan 1. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa limit X menuju 1 fx ada. Baiklah, kita lanjutkan pada soal ketiga. Buktikan bahwa limit X menuju 3, X kuadrat kurang 2X kurang 3 per X kurang 3 sama dengan 4. Untuk menyelesaikan soal ini, kita mengingat kembali teorema dan definisi yang berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu kita lakukan terlebih dahulu analisis pendahuluan. Misalkan epsilon bilangan positif sembarang, kita harus menghasilkan delta besar dari 0 sedemikian rupa 0 kecil dari X dikurang C. Di sini C-nya adalah 3. Oleh karena itu dapat kita tulis 3. Jadi menghasilkan delta besar dari 0 sedemikian rupa 0 kecil dari X kurang 3 kecil dari delta, maka X kuadrat kurang 2X kurang 3 per X kurang 3 dikurang L. Di sini L adalah 4, maka mutlak X kuadrat kurang 2X kurang 3 per X kurang 3 kurang 4 kecil dari epsilon. Kita lanjutkan dengan mutlak X kuadrat kurang 2X kurang 3 per X kurang 3 dikurang 4 kecil dari epsilon. Sekarang kita kalikan penyebut, yaitu X kurang 3 dengan nilai L yaitu 4. Didapatkan hasilnya X kuadrat kurang 2X kurang 3 kurang 4X kurang 3. Hasilnya adalah X kuadrat kurang 6X tambah 9 per X kurang 3 kecil dari epsilon. Untuk mendapatkan X kurang 3, kita pecah persamaan kuadrat ini menjadi X kurang 3 kali X kurang 3 per X kurang 3. Salah satu dari ini dapat kita coret dengan penyebut menjadi X kurang 3 kecil dari epsilon. Sekarang bisa kita lihat karena 0 kecil dari mutlak X kurang 3 kecil dari delta, maka mutlak X kuadrat kurang 2X kurang 3 per X kurang 3 kurang 4 kecil dari epsilon. Pilih delta sama dengan epsilon. Kita kembali melihat ini. Jadi delta sama dengan epsilon. Setelah menyelesaikan analisis pendahuluan ini, kita mendapatkan bukti formal, yaitu jika diberikan epsilon besar dari 0, pilih delta sama dengan epsilon, maka 0 kecil dari mutlak X kurang 3 kecil dari delta membawakan mutlak X kuadrat kurang 2X kurang 3 per X kurang 3 kurang 4 sama dengan mutlak X kuadrat kurang 2X kurang 3 kurang 4 kali X kurang 3 per X kurang 3 sama dengan mutlak X kuadrat kurang 6X tambah 9 per X kurang 3 sama dengan mutlak X kurang 3 kali X kurang 3 per X kurang 3 kecil dari delta sama dengan epsilon. Berarti terbukti bahwa X kuadrat kurang 2X kurang 3 per X kurang 3 kurang 4 kecil dari epsilon. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 4, yaitu tentang materi teorema-teorema pada limit dan kekontinuan.
Jika diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 kurang 27 per x kurang 3 tidak terdefinisi di x sama dengan 3, bagaimana seharusnya f didefinisikan di x sama dengan 3 agar fungsi tersebut kontinu di titik itu? Perhatikan penyelesaian berikut ini. Limit x menuju 3 ini karena pada saat x sama dengan 3 fungsi ini tidak terdefinisi, oleh karena itu kita hanya dapat mendekati 3 melainkan tidak tepat pada x sama dengan 3. Oleh karena itu ditulis limit x menuju 3 x pangkat 3 kurang 27 per x kurang 3 sama dengan limit x menuju 3 x kurang 3 kali x kuadrat tambah 3x tambah 9 per x kurang 3. Di sini ada x kurang 3 sebagai pembilang. Pada pembilang ada x kurang 3 dan pada penyebut ada x kurang 3. Jadi dapat kita coret dan menjadi limit x menuju 3 x kuadrat tambah 3x tambah 9. Lalu kita masukkan nilai c-nya yaitu 3 kuadrat tambah 3 kali 3 tambah 9 sama dengan 27. Jadi dapat disimpulkan fungsi tersebut akan kontinu pada titik x sama dengan 3 jika didefinisikan bahwa f3 sama dengan 27. Baiklah, kita lanjut pada soal terakhir. Carilah limit x menuju 1 x kurang 1 per akar x kurang 1. Di sini kita hanya perlu menyelesaikan fungsi ini secara aljabar agar menemukan hasil yang terdefinisi, karena jika kita masukkan 1 langsung hasilnya adalah 0 per 0. Jadi limit x menuju 1 x kurang 1 per akar x kurang 1 sama dengan limit x menuju 1 akar x kurang 1 dikali akar x tambah 1 per akar x kurang 1. Ada 2 akar x kurang 1 di sini, yang satu ada pada pembilang dan yang satu ada pada penyebut, maka dapat kita coret dan menjadi akar x tambah 1. Setelah itu kita masukkan nilai 1, yaitu akar 1 tambah 1 adalah 2. Jadi nilai limit x menuju 1 x kurang 1 per akar x kurang 1 adalah 2. Semoga pembahasan soal pada materi limit ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.